Hai Sobat D&D. Kali ini kita bakalan nge-review dan meringkas sedikit mengenai film KKN di Desa Penari. Kenapa D&D sebut review? Karena film ini sejatinya baru aja rilis dan masih tayang di bioskop. Maka dari itu D&D akan memberikan sedikit gambaran film ini kepada kalian semua. KKN di Desa Penari diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah diviralkan oleh Simpleman di tahun 2019 silam. Menurut penulis cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN di Desa Penari. Namun KKN tersebut tak berjalan mulus dan serentetan pengalaman horor pun menghantui mereka sampai program KKN tersebut berakhir. Film ini rilis tanggal 30 April tahun 2022. Disutradarai oleh Awi Suryadi, diproduseri oleh Manoj Punjabi dan diproduksi oleh MD Picture. Oleh karena itu D&D mohon izin review filmnya. Oke Sobat D&D, langsung aja siapkan nyali kalian dan mari kita simak ringkasan ceritanya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, D&D akan memperkenalkan para pemain di film ini agar Sobat D&D gak pada bingung ya. Ingat kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oh ya, sebelum D&D sebutkan nama para pemainnya, alangkah baiknya Sobat D&D tekan tombol subscribe karena dengan menekan tombol subscribe D&D dapat berkembang dan dapat menampilkan alur-alur film yang lebih baik dan keren tentunya. Film ini menceritakan tentang 6 mahasiswa yang tengah menjalankan program KKN. 6 mahasiswa tersebut adalah Nur, Ayu, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Sebelum mereka sampai ke desa, Nur melihat ada seorang kakek misterius yang menatapnya. Kakek itu seolah-olah memberikan isyarat agar Nur tidak memasuki desa tersebut, namun Nur dan teman-temannya mengabaikan hal tersebut dan meneruskan perjalanan mereka ke desa itu. Desa ini masih sangat terpencil sehingga mobil tidak bisa masuk sampai ke desa dan perjalanan harus diteruskan dengan menaiki motor oleh warga desa tersebut. Di pertengahan jalan Widya mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti alunan gamelan. Selain mendengar gamelan, Widya pun melihat ada seorang penari sedang menari di antara pepohonan. Keanehan di desa ini pun tidak hanya dirasakan oleh Widya, Nur pun turut merasakan hal tersebut. Akhirnya setelah beberapa jam perjalanan sampailah mereka di tempat tujuan KKN dan bertemu dengan Pak Prabu. Pak Prabu sendiri adalah seorang kepala desa di tempat tersebut. Maaf, Duk. Keesokan harinya Pak Prabu mengajak keliling kampung untuk memperkenalkan desanya. Sampailah mereka berhenti di pemakaman dan di situ Nur melihat sosok genderuwo hitam dengan mata merah menyala yang selalu menatapnya. Selain melewati pemakaman, Pak Prabu juga memperlihatkan mereka sebuah gapura yang di sekitarnya banyak sesajen dan melarang mereka ke situ karena di situ ada sebuah petilasan yang dikeramatkan warga setempat. Hari demi hari mereka lalui tapi seperti yang kita tahu gangguan tidak henti-hentinya muncul. Ternyata setelah diterawang oleh Mbah Buyut yaitu sesepuh di desa ini, Nur dan Widya ternyata memiliki darah hangat atau sering disebut balung kuning kalau orang Jawa bilang, dan hal tersebutlah yang mengundang para jin untuk mendekat. Hal ini dibuktikan Mbah Buyut dengan memberikan mereka kopi pahit, namun Nur dan Widya merasa kopi pahit tersebut sangatlah manis, padahal teman-teman mereka merasakan kopi tersebut sangatlah pahit. Hal tersebutlah yang membuat Badarawuhi sering mengganggu mereka berdua. Asal Sobat D&D tahu, Badarawuhi adalah sosok penari yang dilihat Widya dan Nur ketika berjalan di hutan waktu di awal cerita tadi. Tetapi Badarawuhi tidak mau mengganggu Nur karena dia menghormati Mbah Dok. Mbah Dok sendiri adalah sosok jin pelindung yang ada di diri Nur. Maka dari itu Widyalah satu-satunya target yang bisa Badarawuhi ganggu. Ternyata diam-diam Bima menyukai Widya, bahkan Bima pun telah melakukan pelet agar Widya suka kepadanya. Badarawuhi yang mengetahui hal tersebut lantas masuk ke mimpinya Bima dan mengancam akan mencelakai Widya. Dan untuk menyelamatkan Widya, Bima harus mengambil sebuah benda yaitu mahkota kawat duri yang ada di petilasan. Padahal dari awal Pak Prabu si kepala desa sudah melarang mereka masuk ke petilasan tersebut, namun demi menyelamatkan Widya Bima pun menyanggupinya dan mengambil mahkota tersebut dari petilasan itu. Setelah mendapatkan mahkota tersebut lantas Bima meminta tolong ke Ayu untuk memberikan mahkota tersebut kepada Widya, namun karena Ayu suka pada Bima, Ayu pun menyimpan mahkota itu dan tidak memberikannya kepada Widya. Sebaliknya Ayu berpura-pura bahwa mahkota tersebut telah dihilangkannya. Mengetahui hal tersebut Bima pun marah karena takut terjadi apa-apa pada Widya. Suatu ketika Ayu pun didatangi oleh Badarawuhi dan mengatakan jika dia bisa membantu Ayu agar Bima jatuh hati kepadanya. Ayu yang sedang dimabuk cinta akhirnya menerima selendang yang diberikan Badarawuhi kepadanya. Alhasil Ayu pun memikat Bima dan masuk ke tapak tilas. Di sana Ayu melancarkan aksinya, namun di sini si Bima tidak sadar sama sekali dengan apa yang mereka lakukan di petilasan tersebut. Selain Ayu, Bima pun sudah melakukan perjanjian dengan Badarawuhi agar Widya selamat. Masih ingatkan cerita di tengah tadi di mana di mimpinya Bima Widya sedang dalam bahaya? Akibat dari perjanjian tersebut setiap malam Bima harus ke tapak tilas dan bersetubuh dengan Badarawuhi.
Di suatu malam Widya pun mengikuti Bima ke tapak tilas, dia terkejut melihat Bima sedang berendam bersama ribuan ekor ular dan sialnya hal tersebut ketahuan oleh Badara Wuhi dan membuat Widya masuk ke alam gaib. Di situ Widya melihat Ayu dipaksa menari untuk menghibur para memedih penunggu desa penari yang berwajah buruk rupa. Sekalipun Ayu menolak untuk menari, tubuhnya pun seolah bergerak sendiri dan terus menari untuk menghibur para arwah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini mereka pun meminta pertolongan kepada seorang dukun sekaligus sesepuh di desa ini yaitu Mbah Buyut. Di sini Mbah Buyut mampu berubah wujud menjadi bentuk anjing dan bisa menemukan Widya di desa penari. Widya sebenarnya sangat ingin menolong Ayu namun Widya tidak mempunyai kemampuan untuk menolongnya, sehingga Widya harus pergi bersama Mbah Buyut yang sudah menjelma menjadi anjing dan mengikutinya untuk kembali ke desa. Lantas perbuatan Ayu dan Bima dijadikan Badara Wuhi untuk menuntut tumbal karena mereka sudah melanggar larangan dan menodai tempat yang dianggap suci. Seperti kita tahu Bima melakukan pelet dan bersekutu dengan Badara Wuhi sedangkan Ayu dia sudah bersetubuh di tempat suci tersebut. Akibat ulah mereka sendiri Ayu dan Bima selamanya terjebak di alam gaib. Singkat cerita mereka pun akhirnya pulang. 4 hari setelah kepulangan mereka akhirnya Bima pun meninggal dan disusul Ayu 3 bulan setelahnya. Nah itu dia sob garis besar dari film KKN di Desa Penari. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah ojo neko-neko ya sob kalau di tempat yang agak sakral karena kita tahu kita hidup berdampingan dengan makhluk lain. See you. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya ya sob. Bye.